Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Hello. Hey, where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Hallelujah. So, Pastor Mike, hari ini kita bahas satu tema yang sangat penting. Yes. With the title, Baptisan Roh Kudus bukan sebuah opsi. Amen. Kalau dengan Bukan kata opsi. lain, kita semua harus dibaptis oleh Roh Kudus. Harus. Karena Roh Kudus bukan hanya sebuah sensasi, Ya, tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi that's right. yang mana orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bangga menjadi anak-anak Bapa surgawi, Ya. harus mengenal pribadi Roh Kudus. Nah, kebanyakan dalam tubuh kekristenan, setidaknya ada secara garis besar mungkin ada golongan yang percaya Roh Kudus itu ya Allah, bagian daripada Allah Tritunggal, dan kita juga dibaptis Roh Kudus pada saat kita percaya Tuhan Yesus, saat Ya. kita lahir baru ya kita sudah dibaptis. Ya, Kita dibaptis dalam satu roh, kita percaya dengan nama Tuhan yang sama, dan kita minum dari roh yang sama, dan keselamatan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus itu ada dalam perjanjian baru. ya. Lalu kenapa sih golongan satu lagi yang mungkin kita kelompokkan dengan nama Pentakosta Karismatik masih nge-push, masih berkhotbah dalam mimbar-mimbar bahwa Anda perlu dipenuhi Roh Kudus, Anda perlu dibaptis Roh Kudus, seolah-olah orang Kristen yang sudah selamat belum memiliki Roh Kudus. Begitu loh. Nah, setidaknya dalam 30 menit ke depan, saudara, kita mau ngebahas mengenai hal ini, baptisan Roh Kudus, dan kenapa setidaknya Pastor Michael dan saya, kita percaya bahwa orang percaya itu perlu dipenuhi Betul. lagi dan lagi Betul. oleh Roh Kudus. Yes. Begitu. Dan saudara perlu mengalami baptisan Roh Kudus terpisah dari keselamatan. Walaupun kita juga percaya orang yang sudah selamat, saudara sudah memiliki Roh Kudus. Betul. Begitu. Jadi ini kita mesti jelaskan karena kadang-kadang beda diksi, beda pemahaman, Iya. beda definisi, beda pemahaman. Dan Saudara. seringkali memang orang lebih terpusat kepada manifestasi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang Ya. berbeda. Sedangkan banyak orang yang juga sudah mengalami tanda kehadiran Roh Kudus, tapi sebetulnya juga belum menerima keseluruhan dari apa yang dijanjikan. That's right. Sebab Roh Kudus diberikan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, yaitu supaya memampukan setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi yang efektif. Ya. Saksi di bahasa Yunaninya adalah kata martos. Jadi Roh Kudus diperlukan, kuasa Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk bisa mati terhadap kehendaknya sendiri, mati terhadap tabiat dosa, Iya. mati terhadap daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Jadi Roh Kudus adalah manifestasi dari kuasa Tuhan untuk menolong setiap orang percaya menjadi murid Kristus yang sejati. Iya. Roh Kudus yang adalah juga sumber kuasa yang diperlukan untuk pemberitaan Injil bisa dilakukan seperti yang Tuhan kehendaki, di mana orang-orang dimerdekakan, orang-orang sakit disembuhkan, Iya. yang kerasukan setan dilepaskan. Roh Kudus diberikan supaya Injil yang diberitakan itu bisa dialami, dirasakan oleh orang-orang yang menerima Injil tersebut. Ya, dan kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal yang ke-7, saya akan bacakan Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, 38, 39. Iya. Itu kejadian setelah Tuhan Yesus itu pada hari terakhir daripada puncak perayaan, saudara. Dia berdiri, dia berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Iya. Siapa yang percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Mengalir sungai-sungai air hidup. Dalam terjemahan TB2, kita menggunakan Alkitab TB2. Ya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Iya. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya. Nah, saudara, jadi Yesus berbicara Roh Kudus seperti aliran air hidup. Iya. Yang namanya aliran sungai air hidup itu mengalir terus. Yes. Sehingga saya percaya pemahaman kita mengenai Roh Kudus nggak bisa stop hanya dalam pemahaman rasional. Betul. Kita nggak bisa blokade Roh Kudus secara doktrinal saja. Iya. Saya sudah paham, saya sudah mengerti semuanya. Padahal pribadi Roh Kudus seperti aliran sungai hidup. Yang artinya setiap hari kita mengenal Tuhan harusnya ada kedalaman. Come on. Ada kedalaman dalam pengenalan akan Roh Kudus.
ada kehidupan seperti sungai yang Come membual-bual, on. sehingga orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan seperti orang yang Gila. gila, bukan seperti orang yang kering Betul. bahkan. Harusnya hidup itu jadi berkat kemanapun dia pergi. Nah, apa yang Pastor Dio katakan itu penting sekali. Seringkali orang berpikir bahwa Roh Kudus hanya ada setelah kejadian Pentakosta yang terjadi di Kisah Para Rasul. Tapi sebetulnya di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, di pembukaan dari Alkitab yang kita pegang, Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya. Dari awal, kenapa Alkitab secara spesifik mengatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Roh Iya. Kudus selalu digambarkan seperti air, seperti api, seperti angin. Dan ini bicara tentang intensitas. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak bisa dibendung atau dikontrol dengan pemahaman manusia Iya. gitu. Tapi air, orang diberkati dengan hujan gerimis, tapi ada waktunya di mana ada badai, ada air di bak kolam, tapi ada air juga yang ada di samudra raya, Iya. api yang dipakai untuk masak di dapur dengan api yang bisa membakar hutan. It speaks of the force, the power gitu. Dan Iya. memang saya rasa ada baiknya di mana sekarang tubuh Kristus mungkin karena kultur, perspektif yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda. And I think it's by design. Sebab Roh Kudus tidak bisa hanya dimengerti di dalam pemikiran kita sebagai sebuah pemahaman. Iya. Because He's the Spirit of the living God. Yang Amen. memang melampaui cara kita berpikir. Dan bagaimana Roh Kudus juga menjumpai masing-masing umatnya dengan kapasitas, dengan intensitas yang berbeda. Tapi jangan sampai kita orang Kristen, sesuatu hal yang kita tidak mengerti, kita abaikan, bahkan kita kecilkan. Kita lagi ngomong tentang Roh Allah yang besar. Kita lagi ngomong tentang Roh pencipta semesta alam. Iya. Limitless power. Iya. You know, when we said that the Holy Spirit is the Spirit of God Himself. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. betul. Jadi saudara, kita juga mesti memahami, khususnya mungkin bagi generasi muda ya, bahwa Roh Kudus bukan semacam kayak The Force yang kayak di film Star Wars. Betul. Bukan hanya sebatas kuasa. Ya, Although memang kebanyakan orang Pentakosta karismatik suka berbicara Roh Kudus sebagai sumber kuasa Iya. untuk melakukan mujizat, penginjilan segala macam, tapi dia lebih daripada itu. He's a person. He is a person. Ya, Bahkan kata ganti untuk Roh Kudus di dalam Alkitab menggunakan kata he, he. bukannya it atau Ya, benda gitu betul, loh. Jadi betul. he's a person. Dan saudara bayangkan nggak? Kan Roh Kudus adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Yes. In a sense, ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita dibaptis masuk di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Yes. Come on. Jadi ketika Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu dalam tiga, tiga dalam satu, Allah Tritunggal, dan mereka bertiga dari kekekalan kepada kekekalan saling mengasihi. Yes. I just wanna stress this at the front bahwa let's just expand the definition of the baptism of the Holy Spirit bukan hanya untuk power, tapi untuk saudara hidup dalam kasih. Yeah, and you know Pastor Dio, what you are saying sebetulnya, Alkitab berkata yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28, waktu kita memberitakan Injil dan kita membaptis orang di dalam nama. Iya. Nama di bahasa Yunaninya artinya karakter, artinya pribadi di belakang Iya. nama tersebut. Iya. Seseorang yang menjadi percaya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa pribadi Roh Kudus ini, I think, you know, Pastor Dio, bagaimana seseorang bisa mengalami Roh Kudus adalah bagaimana kita memilih menghormati pribadi ini. Iya, betul. Sama seperti seseorang yang mengenal Bapa. Bapa itu bicara tentang kasihnya, tentang hatinya, lebih ke emosi, perasaan, jiwa. Karena kalau Bapa itu ngomong tentang siapa Tuhan bagi kita gitu ya. Iya. Yesus yang menjadi manusia sama seperti kita, memberikan kepada kita teladan bagaimana untuk hidup, apa yang harus kita lakukan selama kita ada di dalam bumi ini, masih ada di dalam badan jasmani kita. Roh Kudus
tidak hanya bicara tentang sebuah emosi. Roh Iya. Kudus bukan hanya sebuah, seperti yang tadi Pastor Dio katakan, hanya seperti sebuah kuasa yang memampukan kita melakukan suatu hal. Karena he is not an it, he Iya. is a person. Iya. But he is spiritual. Iya. Jadi sebetulnya jika kita melawan atau kita menutup diri kita untuk mengenal pribadi ini, kita nggak cuma ngomong tentang bahasa roh, Iya. kita nggak cuma ngomong tentang manifestasi dari kehadiran pribadi ini, Iya. tapi adalah hal-hal yang supranatural yang Tuhan mau lakukan, kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Iya. Kita nggak bisa alami kalau kita nggak membuka hati untuk mengenal pribadi ini. Betul. Betul. Gitu. Jadi saudara, ketika kita bicara Roh Kudus sebetulnya sih mungkin satu episode nggak cukup ya. Betul. He is Almighty God. Ya, dan dia begitu banyak yang bisa kita bahas dan kita pelajari mengenai Roh Kudus. Yes. Tapi setidaknya saudara, saya ingin kasih beberapa ayat dari perjanjian lama. Bahwa ketika roh itu, rohku diberikan kepada manusia, itu bukan hanya dalam, for a lack of a better word, bukan hanya untuk supaya kita bikin geter-geter. Iya. Bukan hanya untuk bikin kita hanya sensasi, Iya. bulu kuduk merinding. Iya. It's oke, saya nggak bilang itu salah juga karena manusia merespon beda-beda ya. Iya. Tapi he is more than that. Pastor, before you just continue, kita nggak boleh lupa saudara, karena kita adalah manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Iya. Waktu seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana emosi, bagaimana kapasitas, pikiran, perasaan masing-masing orang berbeda-beda. Iya. Unspeakable joy, uncontrolled joy. Ada suatu kelepasan karena orang yang mengalami tekanan seumur hidup waktu dijamah oleh kasih Tuhan, air mata yang keluar. Iya. Ada orang-orang yang nangis, bisa dibilang secara histeris gitu ya. Tapi mungkin emang problemnya adalah seringkali kita tersandung dengan manusia, tapi ternyata dengan kita mungkin punya cara pandang, pendapat yang berbeda, kita tersandung dengan manusia. Tapi konyol kalau yang kita tolak Tuhan gitu loh. Iya, jadi betul. Jadi jangan sampai kita ketemu uang palsu, kita buang uang aslinya. That's right. Kita nggak bisa memungkiri ketika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, fenomena-fenomena itu terjadi. Yes. Cuman hanya karena fenomena itu terjadi, jangan kita langsung anti dengan Roh Kudusnya. Karena kita nggak ngerti, karena kita belum alami, atau kita tidak merasakan apa yang orang itu sedang alami atau rasakan gitu. Iya. Jadi memang dari Iya. podcast ini saudara, kita sedang kembalikan saudara dan saya harus membuka hati terlebih dahulu dan melihatnya dari perspektif kebenaran firman. Jangan Iya. melihatnya dari perspektif apa yang orang ngomong, apa yang orang lain alami, bahkan apa yang saudara pernah Iya. lihat atau saksikan sebelumnya. Oke. Saudara, kita mau membahas mengenai, kalau begitu kapan kita dibaptis Roh Kudus? Ya. Gitu. Setidaknya saudara, tadi saya udah dari awal kita udah bilang bahwa umumnya ada dua ya pandangan. Yang dimana Pentakosta Karismatik pun setuju bahwa ketika saudara terima Tuhan Yesus, itu momen dimana Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Yes. Kita buka sebentar dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang kedua. Mhm. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Haleluya. Artinya ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. mereka menerima Roh Kudus. Amen. Ya kan, mereka menerima Roh Kudus. Bahkan itu kita lihat kalau dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 8, saya Iya. juga buka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ketika mereka mendengar khotbah Petrus, ya kan, lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan gitu loh. Yes. Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. That's right. Nah, ini pemahaman pertama yang menurut saya semua kaum Injili kita terima. Iya. Karena Pentakosta pun Injili begitu loh. Iya. Jadi kita menerima bahwa ketika kita lahir baru, kita selamat, we receive the Holy Spirit. Iya. Tapi it does not stop there. Nggak stop di situ. Kenapa? Karena dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam tulisan Bapak Lukas, dalam tulisan Paulus, Roh Kudus itu memiliki dimensi-dimensi di dalam apa yang dilakukan terhadap tubuh kita, terhadap Iya. roh kita, Iya. begitu loh. Enggak cuma di situ aja, begitu loh. Bahkan nanti kita akan membahas saudara dalam kitab Kisah Para Rasul, ada instances kejadian-kejadian di mana orang yang sudah terima keselamatan, kembali dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Betul.
Dan itu kita nggak bisa kesampingkan. Oh, Iya. kitab Kisah Para Rasul kan cuman kitab sejarah, cuman kitab naratif. Kita lebih suka tulisan-tulisan Paulus karena lebih didaktik, lebih pengajaran. Well, Lukas pun sebagai teolog punya cara untuk menyampaikan teologinya sendiri, begitu Betul. loh. Dengan cara naratif. Nah, apa yang dikatakan tadi saudara juga harus sadari bahwa kekristenan, bagaimana kita mengenal Tuhan itu kita progres dalam arti kita menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan. Iya. Jadi oleh sebab itu setiap orang percaya yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, keselamatan kita oleh karena percaya, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus Kristus, berarti ada pertukaran hidup karena Iya. kehidupannya dan kita rela dipimpin, dituntun. Kita dibawa kepada pertumbuhan, berarti cara pandang kita yang dulu kita nggak ngerti akan dibuat mengerti di hari-hari ke depan. Perubahan karakter, perubahan cara pikir, perubahan konsep melihat masa depan. Itu semua berjalan dengan seiringnya dengan waktu karena kita semakin hari semakin didewasakan dan disempurnakan. Iya. Demikian pula karena Roh Kudus yang membuat kita mengenal kerajaan yang tidak kelihatan, yang mana kita bisa masuk di dalamnya oleh karena pengorbanan salib Kristus. Roh Kudus yang membuat saudara dan saya akhirnya bisa melihat yang tidak kelihatan, mendengar yang tidak terdengar secara fisik gitu. Nah, kenapa kita katakan baptisan Roh Kudus ini bukan opsi? Karena kami berani berkata, kalau saudara dan saya tidak menerima baptisan Roh Kudus, maka kekristenan kita hanya berdasarkan yang natural, yang logika, yang hanya kita bisa mengerti secara lahiriah. Iya. Tapi Roh Kudus adalah kunci di mana saudara dan saya menjadi orang percaya yang berjalan di dalam kemustahilan. Kalau enggak, kekristenan hanyalah agama, hanyalah organisasi, hanyalah sebuah pengertian, tradisi. Tapi kerajaan Allah bukan tradisi. Kekristenan bukan tradisi. Tapi saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Mau tidak mau, kekristenan tanpa yang supranatural, maka kekristenan bukan lagi kekristenan yang sejati. Iya. Dan memang kalau kita bicara itu, wah itu kita masuk ke dalam satu episode yang lain. Karena Iya. kita mulai bicara soal supranatural, kita bicara soal, karena ada juga arus kekristenan yang menolak hal-hal yang supernatural. That's right. Kita nggak akan bahas itu dalam episode ini. Cuman cukup untuk kita katakan bahwa if you accept the Holy Spirit, berarti dengan mengatakan ini kita bukan sensasionis, saudara ya. Kita adalah kontinuasionis. Kita percaya kelanjutan daripada karya Roh Kudus. Yes. Roh Kudus masih berbicara sekarang. Dia Yes. masih melakukan mujizat. Dia masih memberikan karunia-karunia. Sesuai dengan kitab Korintus, sesuai dengan kitab Roma kepada umat orang percaya. Saudara, ya. Karena oke. karena Alkitab kan juga bilang, Roh Kudus yang menginsafkan kita akan apa itu dosa, Dosa. akan apa itu kebenaran, Iya. akan apa itu penghakiman. Iya. Alkitab juga berkata Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Jadi saudara dan saya pun bisa akhirnya mau percaya Tuhan Yesus, kita mau ikut Tuhan Yesus, kita mau belajar meletakkan hak, itu juga karya Roh Kudus. Iya. Iya. Bukan betul. karena bisa-bisanya kita sendiri gitu. Iya. Dan apa yang Roh Kudus lakukan setelah itu juga adalah karya pribadi yang sama. Dan ini mungkin yang kita mau kasih tahu sama saudara. Tanpa saudara sadar mungkin engkau belum berbahasa roh, engkau tidak tergabung di dalam gereja karismatik atau gereja Pentekostal. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan Yesus, hubungan yang saudara miliki bersama Tuhan Yesus, itu tidak mungkin bisa terjalin kalau bukan karena karya Roh Kudus. Iya. Bahkan saya berani bilang, saya percaya di akhir zaman ini, Roh Kudus akan melawat semua denominasi. Oh amen, Roh Kudus akan melawat semua denominasi. amen. Entah saudara baptis, entah saudara evangelical, entah saudara Pentekostal. Karena ada Ya. juga loh orang-orang datang ke gereja karismatik tapi hidupnya nggak dituntun oleh Roh Kudus. Begitu loh. Yes, bahasa Jadi- roh gak menentukan saudara. Oke, I think we can say this up front. Bahasa roh atau bahasa lidah, lebih tepatnya bahasa lidah tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Yes. Dan itu tidak menentukan kerohanian seseorang. Ya, walaupun itu penting Yes. karena kita diberikan karunia,
Kita mendapatkan tanda berbahasa lidah. Itu cara kita berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan. Ada tujuannya, Ada tujuannya. ada alasannya, ada Iya. fungsinya, ada kuasa yang menyertainya. Iya. Tapi itu tidak menggambarkan esensi kekristenan kita gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa orang yang Pentekostal karena berbahasa roh merasa saya lebih rohani dengan orang yang belum berbahasa roh. Ya, justru itu kesalahan daripada jemaat Korintus. Mereka merasa lebih Come on. elitis. Ada kaum-kaum elitis dalam jemaat Korintus sehingga mereka sangat mengejar karunia roh. Makanya Paulus bilang, buat apa aku bicara dengan seluruh bahasa manusia? Aku memiliki seluruh bahasa malaikat if I do not have love. Berarti Buat apa? Pastor Dio kesannya ya jangan sampai juga, makanya kenapa Tuhan menyatakan dirinya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita nggak boleh memberatkan hanya kepada satu pribadi dari 3 pribadi ini gitu Iya, loh. betul. Karena kalau orang hanya mau kuasanya, hanya mau karunianya, jangan lupa apakah kita memiliki hati Bapa? Iya, Apakah kita memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus? betul. Apakah kita memiliki kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus? Betul. Jadi saya rasa actually this touch the very core of Dio and Mike podcast. We say in every episode that we are being rooted in truth and led by the Spirit. Yes. Nggak cukup hanya kita memahami firman. Kenapa saya bilang nggak cukup? Karena saudara mesti menghidupi firman dengan Roh Kudus. Amen. Dan juga nggak cukup untuk saudara, yang penting saya dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Kebanyakan orang dengar suara Roh Kudus nggak tertanam firman. Betul. Ngaco juga hidupnya. Ngaco Serem. juga. Akhirnya kalau kita judgmental saudara. Kita jadi judgmental. Kita bisa ngeliat kejelekan orang lain dan kita bisa menyuarakan opini kita bisa menyuarakan perbedaan kita. Tapi kalau karya Roh Kudus itu betul-betul nyata, komponen kasih, Iya, merendahkan hati, harusnya ada. harus ada gitu. Betul. Nah, saudara, saya mau kita membahas sedikit saudara mengenai baptisan Roh Kudus karena memang topik episode ini adalah baptisan Roh Kudus bukanlah sebuah opsi. Iya. Dan kalau kita berkata tadi, kan saya udah selamat. Kenapa saya mesti penuh Roh Kudus lagi gitu kan? Ada kata lagi. Saya mau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Nanti kita akan buka pasal 4 juga. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Para rasul itu ketika mereka duduk, mereka dibaptis Roh Kudus, dikatakan lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Ada kata mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Oke. Termasuk Rasul Petrus ada di situ. Yes. Sehingga Petrus berkhotbah dengan dahsyatnya ya kan. Nah, kalau saudara buka pasal yang keempat, saudara ya, pasal yang keempat itu ayat yang ke-8. Oke. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Yes. Ada kata itu kembali. Jadi dalam pasal 2 Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dalam pasal 4 ayat yang ke-8 Petrus penuh dengan Roh Kudus. Lalu bisa menjawab dengan hikmatnya. Lalu satu lagi. Coba lihat pasal keempat ayat 31. Coba Pastor Michael bacain. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Setidaknya Petrus hanya dalam 4 pasal mengalami 3 kali kepenuhan Roh Kudus. 3 times. 3 times. Iya. Itu yang maksudnya bahwa dari Kisah Para Rasul, Lukas sebagai seorang teolog sedang menjabarkan bahwa yes, saya juga percaya orang yang sudah selamat lahir baru, you have the stamp of the Holy Spirit inside of you. Amen. Jadi di sini kita nggak mau memecah-mecah. Kita nggak mau, maksudnya apa ya? Kayak memecah kerajaan Kristus, tubuh Kristus, kita berantem. Iya. Ngapain lah zaman sekarang kita berantem soal ini. Kita hanya memberikan fakta bahwa di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, setidaknya ada 3 kali. Jadi kalau saudara tadi mau dapat jawaban ya, kalau saya bisa paraphrase yang Pastor Dio katakan. Kalau saya sudah diselamatkan oleh karena saya bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kenapa saya masih perlu dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Karena saudara dipenuhi Roh Kudus bukan untuk diselamatkan. Karena saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya perlu baptisan Roh Kudus supaya kita disempurnakan, dimampukan, diberdayakan. Sebab keselamatan saudara dan saya bukan akhir tapi awal perjalanan iman kita di dalam kerajaan yang tidak Iya. terlihat itu. Dan kita selalu berkata bahwa kalau dikatakan awal perjalanan berarti kan ada sebuah tujuan. That's right. Tujuannya apa? Kita seperti Petrus dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi. Jadi saksi, memberitakan firman, Memberitakan menyatakan firman. kerajaan, kehendak Bapa. Sebab Yesus berkata, makananku
ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara dan saya dibaptis Roh Kudus karena kita harus ngerti, saudara, kita perlu pribadi ini supaya kita bisa hidup setelah kita diselamatkan selama ada di bumi. Menghidupi kehidupan yang begitu dinamis, bukan kehidupan yang kalah, kehidupan yang berkemenangan. Meskipun masih ada di tengah-tengah dunia yang berdosa, tapi kita merdeka, kita bisa menang atas tabiat dosa, kita bisa menang atas ilah-ilah dunia yang kita masih hadapi selama kita tinggal di dunia. Bahkan kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi kita juga mau berbicara kepada saudara, anak-anak muda, bahwa kekristenan bukanlah agama yang dimana kita kenal Tuhan secara kognitif, secara rasional lalu selesai. Karena hanya kita mau masuk surga takut masuk neraka. Iya, saya rasa lebih daripada itu, It's more begitu than loh. that. Dan bahkan kita butuh generasi muda yang penuh dengan Roh Kudus, generasi muda yang seperti Rasul Petrus dipenuhi lagi dan mereka memberitakan firman dengan berani. Ya, dan Begitu. Petrus pun orang yang sama yang kepenuhan, dan kita bisa ngelihat manifestasi dari karya Tuhan lewat hidupnya. Dia khotbah, ribuan terima Tuhan, tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi, Betul. bayangannya menyembuhkan orang yang Betul. lumpuh berjalan. Tapi saudara juga nggak bisa lupa, Petrus pun secara karakter juga ngalamin perubahan gitu. Iya, Karena dia betul. disempurnakan. Iya. Tadinya dia juga mengalami perselisihan. Iya. Dia juga merasa pertama-tama waktu Injil mulai masuk ke bangsa-bangsa, dia sebagai orang Yahudi juga mempertanyakan. Ada orang-orang percaya yang bisa menjadi percaya di luar Yerusalem. Waktu mereka pertama dengar kabarnya, Petrus juga bilang, ini bener gak nih si Paulus ini nih? Ini Betul. bener. Jadi tetap ada kemanusiaannya yang juga mengalami transformasi dan perubahan. So it's not just about the external power, tapi ini juga bicara tentang the internal transformation. Saudara, kalau ngomong bicara internal transformation, Petrus tuh sebelumnya tuh penakut. Dia menyangkal Tuhan Karena Yesus takut mati. 3 kali. Betul. Dia takut mati, Oh, glory. dia takut lah. Ya. Dia kembali menjadi pemancing ikan, penjala ikan, Yes. sampai Tuhan harus ketemu dia dan berkata, gembalakan domba-dombaku. Yes. Begitu. Tapi setelah Petrus, saudara, tadi kita baca dalam kitab Yohanes, minggu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menghembuskan rohnya Come on. kepada para murid. Ya. Gitu. Itu setelah Yesus bangkit. Dia datang ke ruangan tertutup, Yohanes pasal 20, Ya. kalau nggak salah pasal 20 pasal 21, dia menghembuskan rohnya. Satu, mereka terima Roh Kudus. Belum Kisah Rasul 2 loh Belum itu. Kisah Rasul pasal 2. Oke. Tapi kalau kita menggabungkan rekonsiliasi konteks Yohanes dan Rasul, berarti setelah dihembuskan pun Tuhan tetap bilang tunggu di tempat ini. Dan Petrus dan murid-murid yang lain juga menerima lidah-lidah api yang ada di atas kepala masing-masing padahal orang. Yohanes pasal yang ke-20 20. ayat 19 sampai 23, Yes. mereka sudah dihembuskan Roh Kudus oleh Correct. Tuhan. Jadi mereka sudah lahir baru. Yes. Jadi konteks Kisah Rasul pasal 2 itu bukannya oh ini orang belum selamat, semua murid udah selamat. Yes. Mereka udah dihembuskan Roh Kudus dalam Yohanes pasal 20. Yes. Cuman kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 mereka perlu dipenuhi Roh Kudus. Yes. Nah, saudara, kita hanya mau bahas begini. So much to discuss, tapi at least begini. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi kita membaca Petrus dipenuhi Roh Kudus. Yes. Para murid dalam ayat 31 kembali juga ketika mereka berdoa, goncanglah tempat itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Iya. Dalam penutup episode ini kita mau berkata begini, jangan hanya puas dengan goncangan tempat saudara berdoa. Kita kadang-kadang orang Pentakosta karismatik suka yang manifestasi begitu loh. Iya. Wah, bergoncang nih. Oh ini Wah, saya nggak bisa stop, tangan saya iya, getar. iya, atau misal apapun manifestasi itu. Keringetan. Iya, keringat atau apapun, karena manifestasi Haleluya. macam-macam. Yes. Kita mendengar ada debu emas, kita mendengar ada Ada bulu-bulu. atau- turun. Yes. Saya sempat datang konferensi, ada kupu-kupu datang ke dalam. Oke, apapun itu. Iya. Tapi ingat, minyak ngalir. Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5. Iya. Saudara, ayat yang ke-28 29. Saya ingin menyatakan yang tadi dikatakan Pastor Michael, inner transformation. Kata para orang-orang Farisi itu, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Tetapi kamu memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Perhatikan jawaban Petrus. Ini Petrus yang penakut dan menyangkal Yesus. Ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Perhatikan 32. Kamilah saksi
Dari peristiwa-peristiwa itu, perhatikan ada 2 saksi, kami dan Roh Kudus. Oh, glory. Bukan hanya kami saksinya, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jadi begini, salah satu tanda ya hasil daripada kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah saudara jadi saksi. Ya. Dan saudara berani menyaksikan sampai-sampai kita membutuhkan sebuah generasi yang berkata kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara bisa bayangkan nggak betapa pentingnya pribadi Roh Kudus sampai-sampai Tuhan Yesus Kristus berkata kepada muridnya, lebih baik aku pergi. Lebih baik I'm out of the scene. Ya. Lebih baik aku naik ke surga. Meskipun Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaan, dia pasti rindu sama-sama dengan murid-muridnya. Dia bisa ada di dunia, tapi dia berkata lebih baik aku pergi supaya pribadi Roh Kudus ini bisa ada di dalam setiap murid-muridnya. Dan kitab Lukas berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem sebab kamu akan diperlengkapi. Jadi pribadi Roh Kudus itu perlengkapan hidup saudara dan saya loh. Wow. Pribadi Roh Kudus makes your life and my life as a follower of Jesus better. Yep, that's right. Haleluya. Wow. So, saudara, in the next episode kita akan bahas kembali mengenai, saya rasa kita akan masih lanjutkan baptisan Roh Kudus dan Yes. kita akan bahas sedikit mengenai tandanya yaitu adalah glossolalia atau bahasa lidah. But please stay tuned for the next episode, saudara, dan saya percaya dalam episode ini saudara diberkati. Ya. Do DM us for any of your thoughts, comments, share, subscribe, dan like video ini saudara. Dan terus belajar, kami percaya sekali di akhir zaman ini Tuhan rindu mencurahkan rohnya besar-besaran kepada saudara dan saya. And you know what? Not only Jesus loves you and Jesus bless you, Holy Spirit loves you and Amen. Holy Spirit bless you. Amen.